Bapak Ibu, ini satu lagi ya. Istri daripada Bang Solo ya. Bang Pendi, istri saya orang Aceh Perla. Sudah masuk Kristen Bang Pendi. Ya Bapak Ibu, perhatikan. Sudah banyak orang Aceh yang percaya kepada Yesus. Ya, sudah banyak Bapak Ibu. Banyak sekali. Makanya tidak pernah sia-sia penginjilan kita Bapak Ibu. Tidak pernah sia-sia apa yang kami lakukan bersama dengan hambanya Bang JDP Bapak Ibu. Sekalipun saya dicaci maki, sekalipun saya diolok, sekalipun saya dihina, tidak pernah sia-sia pemberitaan Injil yang kami lakukan. Ya, puji Tuhan. Satu lagi orang Aceh, orang Perla yang sudah percaya kepada Tuhan Yesus Kristus. Luar biasa, luar biasa. Tuhan Yesus lagi melawat Aceh Bapak Ibu ya. Ya, Perla dilawat oleh Tuhan Yesus Bapak Ibu. Nah, Bang Pendi, istri saya orang Aceh Perla, sudah masuk Kristen Bang Pendi. Puji Tuhan, luar biasa Bapak Ibu lawatan Tuhan ya. Luar biasa Bapak Ibu. Nah, ini Bang Solo Squad Bapak Ibu. Beliau tulis pakai bahasa Aceh dan saya sudah bacakan ke dalam bahasa Indonesia bagi Bapak Ibu semuanya. Saya sudah katakan tadi Bapak Ibu, orang yang mau berpikir dengan akal yang sehat, berpikir dengan kritis, pasti masuk Kristen. Pasti percaya kepada Yesus. Kenapa? Karena butuh keselamatan Bapak Ibu. Seandainya kita hidup selama-lamanya di dunia ini, kita tidak pernah mati, kita tidak butuh Yesus Bapak Ibu ya. Kita tidak butuh Yesus. Tetapi kita tinggal di dunia ini hanya sementara. Hanya sebentar kita tinggal di dunia ini. Dan kita pasti mati. Nah, di saat kita mati Bapak Ibu, kita butuh Yesus. Supaya ada yang menyelamatkan kita dari dosa-dosa kita. Karena setiap manusia pasti berdosa dan sudah kehilangan kemuliaan Tuhan. Maka butuh Yesus ya. Butuh Yesus saudaraku. Saudara butuh Yesus. Saya butuh Yesus. Kita semua butuh Yesus Bapak Ibu. Ketika kita mati, kita butuh Yesus saudaraku. Kalau tidak, kita mati dalam dosa-dosa kita. Kita masuk neraka Bapak Ibu. Saya tidak mau ada orang Kristen yang masuk neraka. Saya ingin orang Kristen semuanya percaya kepada Yesus, benar-benar percaya. Tinggal di dalam firman Yesus, tinggal di dalam firman, tinggal di dalam Yesus Bapak Ibu. Jangan jadi Kristen KTP ya. Jangan jadi Kristen KTP Bapak Ibu. Tetapi benar-benar kita orang Kristen yang tinggal di dalam Yesus, yang tinggal di dalam firman Bapak Ibu. Sekali lagi saya katakan, jangan pernah kita jadi orang Kristen yang KTP ya. Jangan jadi Kristen KTP, tetapi jadilah kita Kristen pengikut Kristus yang sejati. Kita tinggal dalam Kristus, kita berakar, bertumbuh dan berbuah untuk kemuliaan Tuhan Yesus. Terima kasih. Ya, selama kami nanti di Aceh, kami memberitahukan bagi saudara-saudara yang ingin murtad karena Indomie, segera hubungi kami. Yang ingin murtad karena ekonomi, hubungi kami. Yang ingin murtad. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, saya ingin mengajak Bapak Ibu semuanya. Saya bersama dengan Bang JDP lagi menuju ke Aceh Tenggara. Besok kami sudah ada di Aceh Tenggara. Bagi Bapak Ibu yang ingin bertemu, kita ngopi, sharing, ayo kita ketemu di kota Aceh Tenggara ya. Kita ketemu di sana. Besok sampai malam besok, sampai hari Selasa siang, kami masih di Aceh Tenggara. Karena selesai pembaptisan, kami langsung kembali ke Medan. Hari Selasa siang kami kembali ke Medan. Jadi bagi teman-teman yang ada di Aceh Tenggara, yang satu iman, satu Tuhan, satu baptisan, ayo kita ketemu, ayo kita jumpa, kita saling menguatkan, kita saling mensupport, dan kita saling mendoakan. Ada banyak pertanyaan dan pernyataan dari orang-orang tertentu Bapak Ibu. Mereka mengatakan tidak mungkin orang Aceh percaya kepada Yesus. Tidak ada orang Aceh yang mau percaya kepada Yesus. Tidak ada orang Aceh yang mau murtad. Kenapa? Karena sudah tertanam pada diri orang Aceh
Inna dina indallahi Islam. Agama yang paling benar di sisi Allah adalah agama Islam. Wa man kharijal minal islamu yadkhulun nar. Dan siapa saja yang keluar dari agama Islam dipastikan mati masuk neraka. Wa man la yashhad bi syahadu an la ilaha illallah la yadkhulul jannah. Dan siapa saja yang tidak mengucapkan dua kalimat syahadat, orang tersebut tidak akan masuk surga. Nah, ini sudah tertanam dalam pikiran dan hati banyak orang. Jadi saudaraku, hari-hari ini banyak orang mulai berpikir dengan akal yang sehat, mulai berpikir dengan kritis. Apa iya agama menyelamatkan? Apa iya sebuah agama itu menyelamatkan? Apa benar sebuah agama itu menyelamatkan? Di mana terletak kepastian keselamatan di dalam sebuah agama? Dan ternyata Bapak Ibu, tidak ada satupun agama yang bisa memberikan jaminan kepastian keselamatan kepada pengikutnya. Tidak ada. Bahkan dengan agama, banyak orang berpikiran sempit. Dengan agama, banyak orang yang membenci satu sama yang lain, yang menghina satu sama yang lain, yang mengolok-ngolok satu sama yang lain. Bahkan berani mengintimidasi, berani mengancam orang yang sudah murtad, Bapak Ibu. Jadi hari-hari ini saudaraku, sudah banyak orang berpikiran dengan akal yang sehat. Setelah mereka meninggalkan dunia ini, kemana roh dan jiwanya? Apakah masuk surga atau pasti masuk neraka? Apakah mendatangi surga atau mendatangi neraka? Saya katakan kepada kita semuanya, kalau saudara ingin masuk surga, ingin berada di surga, harus percaya kepada Yesus masa di dunia ini. Ya, harus percaya kepada Yesus masa di dunia ini. Qala Yasu'a ila tilmiz, maka berkatalah Yesus kepada para murid. Ma yaqulu, apa yang dikatakan oleh Yesus kepada para murid? Ana tariq, akulah jalan, wal haq, dan kebenaran, wal hayah, dan hidup. La ahadan yadkhulul jannah illal bi. Tidak ada seorang pun, tidak ada satu manusia pun yang bisa masuk surga kecuali melalui aku. Kenapa Yesus berkata seperti itu, Bapak Ibu? Karena Yesus berasal dari surga. Ya, tidak ada manusia yang berasal dari surga selain Yesus, Bapak Ibu. Ada orang-orang tertentu mengatakan, bukankah Adam juga berasal dari surga? Tidak, Bapak Ibu. Adam bukan berasal dari surga. Adam itu diciptakan, dia berada di Taman Eden. Taman Eden itu bukan surga. Ya, sekali lagi, Adam bukan berasal dari surga. Adam berada di Taman Eden. Itu Adam. Makanya Adam tidak pernah mengatakan kepada anak-anaknya, kepada istrinya, kepada orang-orang yang ada di sekitarnya, akulah jalan menuju ke surga. Kenapa? Karena Adam bukan berasal dari surga, tapi Adam berasal dari Taman Eden. Sementara Yesus Kristus, dia berasal dari surga. Makanya Yesus satu-satunya pribadi yang mengatakan, akulah jalan menuju ke surga. Ana tariq ilal jannah, akulah jalan menuju ke surga. Oleh karena itu Bapak Ibu, ketika agama tidak bisa memberikan jaminan kepastian keselamatan kepada kita, bahkan agama tidak bisa memberikan damai, sejahtera, dan sukacita kepada kita, banyak orang hari-hari ini datang kepada Yesus, Bapak Ibu. Banyak orang hari-hari ini mulai percaya kepada Yesus, Bapak Ibu. Banyak orang hari-hari ini mulai terbuka hati dan pikirannya kepada Yesus, Bapak Ibu. Dan akhirnya banyak orang menerima Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Dulu Bapak Ibu, suku Aceh menolak Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Suku Minangkabau, Padang menolak Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Suku Melayu menolak Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Suku Makassar menolak Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Tetapi hari ini Bapak Ibu, dari suku-suku tersebut sudah mulai Tuhan panggil, sudah mulai Tuhan jamah, sudah mulai Tuhan lawat, saudaraku. Akhirnya satu persatu suku Aceh datang kepada Yesus. Satu persatu suku Aceh
percaya kepada Yesus. Satu persatu suku Aceh dijamah oleh Tuhan Yesus. Satu persatu suku Aceh mengaku Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Maka Bapak Ibu lihat, ada banyak suku Aceh di media sosial, di TikTok, di YouTube, di Facebook. Mereka bersaksi bagaimana cara mereka mengenal Tuhan. Mereka bersaksi bagaimana cara mereka mengalami Tuhan. Mereka bersaksi bagaimana dan man huwa Yesua, siapa Yesus Kristus itu. Ayo saudaraku yang dikasihi Tuhan, saudara yang sudah lahir dari Kristen, jangan pernah meninggalkan Yesus. Orang Aceh saja yang sangat taat dan kuat agama Islamnya, hari-hari ini sudah banyak yang percaya kepada Yesus, Bapak Ibu. Apalagi saudara yang lahir dari Kristen, jangan pernah meninggalkan Yesus, ya. Ingat, agama tidak bisa memberikan damai, sejahtera dan sukacita kepada kita. Bapak Ibu lihat para mu'allaf, ya. Mu'allaf katanya sudah mendapatkan hidayah, tetapi setiap saat dalam mulutnya itu keluar hujatan, lewat lidah bibirnya itu keluar cacian dan makian terhadap agamanya yang lama, terhadap imannya yang lama. Dan belum pernah kita mendengar ada seorang mu'allaf yang mengalami Tuhan yang diimaninya, Nabi yang diimaninya, Rasul yang diimaninya. Tidak lebih dan tidak pernah kurang, Bapak Ibu. Para mu'allaf selalu menghina agamanya yang lama, imannya yang lama, selalu mengolok-olok kitabnya yang lama. Makanya Bapak Ibu, saya curiga, apakah benar mereka mu'allaf atau mereka penyusup, saudaraku? Ya kan, saudaraku? Nah Bapak Ibu, saya curiga sama mu'allaf. Apakah benar mereka mu'allaf atau mereka penyusup? Kenapa Bang Pendi bisa berkata seperti itu? Karena saudara-saudaraku, setiap saat mu'allaf itu membahas Alkitab. Tiap saat di masjid membahas Alkitab. Padahal Bapak Ibu, tidak boleh di masjid itu membahas Alkitab. Di masjid itu hanya boleh membahas Al-Quranul Karim, kalamnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidak boleh membahas kitab suci yang lain, tidak boleh membahas kitab umat-umat yang lain. Tetapi semua mu'allaf, Bapak Ibu, hari-hari ini membahas Alkitab, memperdengarkan Alkitab. Makanya kecurigaan saya itu, Bapak Ibu, tepat, ya. Kecurigaan saya itu tepat, karena saya melihat mereka selalu Alkitab, 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 dan Alkitab yang mereka baca dan yang mereka bahas. Donditan, Kainama, Zumba, dan si Faruk, Bapak Ibu, di dalam masjid mereka membahas Alkitab. Coba Bapak Ibu tanyakan kepada para alim ulama, bolehkah dalam masjid membahas Alkitab? Tidak boleh, Bapak Ibu. Ada 4 mazhab, ya. Ada 4 mazhab. Mazhab Syafi'i, mazhab Maliki, mazhab Hambali, mazhab Hanafi, Bapak Ibu. Empat mazhab ini, tidak ada satupun dari 4 mazhab ini yang membenarkan membahas kitab lain, membaca kitab lain di dalam masjid. Makanya saya curiga, saudaraku, benarkah mereka itu mu'allaf atau mereka penyusup, perusak Islam dari dalam, saudaraku? Melalui mu'allaf, alhamdulillah, Alkitab terus sudah disiarkan dalam itu. Yes, melalui mu'allaf, Bapak Ibu, alhamdulillah, puji Tuhan, haleluya, Alkitab disiarkan di dalam masjid. Zaman saya kecil dulu, Bapak Ibu, masa-masa saya kecil dulu, itu tidak boleh, ya, tidak boleh membaca Alkitab, tidak boleh mendengar Alkitab, tidak boleh memegang Alkitab. Tapi di zaman internet ini, Bapak Ibu, Alkitab dengan mudah dibaca, dengan mudah diakses, dengan mudah didapatkan. Bahkan menurut survei, Bapak Ibu, Alkitab adalah salah satu kitab suci yang paling laris di dunia, termasuk yang sangat laris di Indonesia ini. Dan puji Tuhan, haleluya, alhamdulillah, banyak masjid mensyiarkan Alkitab. Oleh karena Ustadz Nababan, Ustadz Arifin Nababan, kemarin Bapak Ibu kami pelayanan di daerah Tapsel, Tapanuli Selatan. Puji Tuhan, di Tapanuli Selatan ada 2 orang yang percaya kepada Yesus Kristus. Kami sudah serahkan kepada pendeta setempat, Bapak Ibu, ya. Di daerah Tapsel, Tapanuli Selatan, ada orang Islam, 2 orang percaya kepada Yesus, Bapak Ibu. Mereka berpikir dengan akal yang sehat. Masa iya agama saya membenci orang-orang yang tidak seiman dengan saya?
Masa iya saya beragama tapi saya membenci orang lain? Masa iya saya beragama tapi saya tidak suka terhadap orang yang tidak seiman, seakidah dengan saya? Nah, banyak orang hari-hari ini Bapak Ibu berpikir dengan akal yang sehat, berpikir secara kritis, saudaraku. Sebagaimana yang kami lakukan malam ini, kami menuju ke Aceh Tenggara Bapak Ibu. Besok kami ada di Aceh Tenggara. Hari Selasa kita baptis satu orang dari Aceh Tenggara percaya kepada Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Haleluya. Dahsyat kuasa Tuhan Bapak Ibu. Dahsyat, 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 ya. Sangat dahsyat. Yesus Kristus sangat hebat. Yesus sangat luar biasa Bapak Ibu. Dan saya mengucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu semuanya yang sudah membantu pelayanan, yang sudah membantu penginjilan, yang sudah mendoakan pelayanan, yang sudah mensupport pelayanan. Dan saya sangat berterima kasih kepada saudara semuanya yang sudah mendoakan pelayanan yang kami lakukan bersama dengan Bang JDP. Ya, kami ucapkan terima kasih banyak kepada saudara yang mendoakan pelayanan yang kami lakukan bersama dengan Bang JDP. Tuhan Yesus yang membalas kebaikan Bapak Ibu semuanya. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, para pengikut Kristus yang setia, dan para pencinta Pendi Kafir yang luar biasa. Haleluya. Pendi Kafir kaya akan firman. Agama tidak menyelamatkan, nabi tidak menyelamatkan, rasul tidak menyelamatkan, hanya Yesus Kristus satu-satunya pribadi yang menyelamatkan. Makanya hanya di dalam Alkitab yang mengatakan, di bawah kolong langit ini tidak ada nama yang bisa menyelamatkan kita umat manusia selain di dalam nama Yesus Kristus, Bapak Ibu, ya. Selain di dalam nama Yesus Kristus. Itu membuktikan agama tidak menyelamatkan. Agama boleh banyak, nabi boleh banyak, rasul boleh banyak, tetapi juru selamat hanya satu. Tuhan pun boleh banyak, tetap juru selamat hanya satu. Silakan saudaraku. Ya, keajaiban hari ini luar biasa. Mualaf membahas Yesus, murtadin membahas Yesus. Mualaf membahas Alkitab, murtadin membahas Alkitab. Mualaf membahas kematian Yesus, murtadin juga membahas kematian Yesus. Mualaf membahas kematian Yesus, murtadin membahas kebangkitan Yesus. Yes. Mualaf membahas kematian Yesus, murtadin membahas kenaikan Yesus. Haleluya. Luar biasa saudara. Iya. Mualaf tidak pernah berani membahas kenapa Yesus bangkit, kenapa Yesus naik ke surga. Mereka tidak akan pernah berani membahas itu. Tetapi puji Tuhan, melalui karya-karya para mualaf, banyak Islam dari lahir, banyak saudara Muslim dari lahir akhirnya jadi mengerti Alkitab, jadi membahas Alkitab. Puji Tuhan. Haleluya. Ada orang yang pernah saya layani bertobat melalui Yohanes 17 ayat 3 yang sering dibahas oleh mualaf. Apa itu Yohanes 17 ayat 3? Itu adalah mengenai apa itu ya? Allah yang Esa, itu ya, kalau salah ya. Sembahlah satu-satunya, apa itu, Tuhan yang Esa, kata Yesus. Nah, saudara yang terkasih, mualaf ini menunjukkan Yohanes 17 ayat 3. Lalu pulang dari masjid, Muslim dari lahir ini mencek di Google seluruh Yohanes 17 dan dia murtad. Kenapa? Di dalam Yohanes 17 dijelaskan di situ mulai ayat pertama, terus ayat 2, ayat 3, ayat 4, ayat 5 justru membuktikan Yesus adalah Tuhan. Yes. Karena apa? Karena Yesus berkata dalam Yohanes 17, Aku ada sebelum dunia ini jadi. Bahkan Yesus berkata dalam Yohanes, Aku ada sebelum Abraham ada. Yes. Puyeng saudara kita Muslim yang dari lahir ini karena ulah mualaf. Yes. Loh, ini bagaimana ini? Kata Bapak mualaf dalam masjid, Yohanes 17 ayat 3, Yesus bukan Tuhan. Padahal di situ katanya Allah satu-satunya, Allah yang Esa. Yes. Tapi mualaf ini berkata, aduh, batuk saya.
Yesus bukan Tuhan. Lalu dia cari, dia buka. Akhirnya puji Tuhan, murtad. Murtad. Nah saudaraku, seorang muslim lahir murtad karena Yohanes 17. Luar biasa, luar biasa. Makanya akhir ini luar biasa saudaraku, kita melihat bagaimana Yesus diberitakan di mana-mana. Mualaf memberitakan Yesus, murtadin juga beritakan Yesus. Yes. Mualaf memberitakan Alkitab, memberitakan Alkitab, murtadin juga saudaraku. Haleluya. Nah, ini aduh, udah saudaraku lanjut kayak batuk. Batuk saudara saya itu Bapak Ibu ya, lagi batuk ya. Karena kami pelayanan mulai dari Pulau Mentawai Bapak Ibu. Di Pulau Mentawai kami 10 hari kemarin. Dari Pulau Mentawai kami ke Riau sebentar. Dari Riau kami menuju ke daerah apa saudaraku? Tapsel, Tapanuli Selatan. Dan malam ini kami menuju ke Aceh Tenggara. Jadi kecapean, kurang sehat Bapak Ibu ya. Karena kecapean, bukan karena sakit, tapi karena kecapean. Jadi saudaraku, sangat luar biasa hari-hari ini adalah Kristen membahas Alkitab, pendeta membahas Alkitab, para gembala membahas Alkitab, ya, para murtadin membahas Alkitab, anak-anak Tuhan membaca Alkitab, para mu'allaf pun Bapak Ibu membahas Alkitab, ya. Mu'allaf pun Bapak Ibu membahas Alkitab. Makanya saya katakan tadi Bapak Ibu, jangan-jangan mu'allaf itu penyusup ya, penyusup, karena tidak ada satupun di antara mu'allaf yang pintar membaca Al-Quran. Iya. Saya belum pernah temukan ada mu'allaf yang hebat membaca Al-Quran, yang jago membaca Al-Quran. Dan apa yang Bapak Ibu dengarkan itu, ketika si Kainama baca, Arifin Nababan baca, Munzir Sitomorang baca Bapak Ibu, itu ayat-ayat tertentu yang dihafal berulang-ulang, ya. Ayat-ayat tertentu yang dihafal berulang-ulang, sehingga Bapak Ibu seolah-olah kelihatan jago si Kainama. Padahal itu ayat hafalannya. Dicomot di sana satu, dicomot di sini satu, dicomot di sana satu, dicomot di sini satu. Baru habis itu dihafal di depan umum oleh orang yang tidak paham apa-apa, mengatakan Kainama hebat, bisa hafal. Ternyata pintar membaca. Ternyata Bapak Ibu, hanya satu ayat yang dibaca berulang-ulang saudaraku. Haleluya. Ini dia saudara ya. Sekali lagi, jangan pernah tinggalkan Yesus. Bano ufili Yesus. Bano ufili Yesus. Bano ufili Yesus, debai ure, bano ufili, Yesus, bano ufili, Yesus, bano ufili, Yesus. Debai ure bahasa Nia saudaraku. Mengikut Yesus keputusanku, mengikut Yesus keputusanku, mengikut Yesus keputusanku. Ku tak ingkar, ku tak ingkar. Haleluya. Mengikut Yesus adalah keputusan kita. Apapun yang terjadi, apapun yang kita alami, ingat, mengikut Yesus adalah keputusan kita. Jangan pernah tinggalkan Yesus. Jangan berpaling kepada yang lain, ya. Jangan pernah menyangkal Yesus berpaling kepada yang lain. Mati di luar Yesus binasa. Mati di luar Yesus masuk neraka. Karena hanya di dalam Yesus ada keselamatan. Haleluya, luar biasa. Bapak Ibu, ini satu lagi ya. Istri daripada Bang Solo, ya. Bang Pendi, istri saya orang Aceh Perla, sudah masuk Kristen Bang Pendi. Ya, Bapak Ibu, perhatikan. Sudah banyak orang Aceh yang percaya kepada Yesus. Ya, sudah banyak Bapak Ibu. Banyak sekali. Makanya tidak pernah sia-sia penginjilan kita Bapak Ibu. Tidak pernah sia-sia.
apa yang kami lakukan bersama dengan hambanya Bang JDP, Bapak Ibu. Sekalipun saya dicaci maki, sekalipun saya diolok, sekalipun saya dihina, tidak pernah sia-sia pemberitaan Injil yang kami lakukan. Ya, puji Tuhan, satu lagi orang Aceh, orang Perlak yang sudah percaya kepada Tuhan Yesus Kristus. Luar biasa, luar biasa. Tuhan Yesus lagi melawat Aceh, Bapak Ibu ya. Ya, Perlak dilawat oleh Tuhan Yesus, Bapak Ibu. Nah, Bang Pendi, istri saya orang Aceh Perlak, sudah masuk Kristen, Bang Pendi. Puji Tuhan, luar biasa Bapak Ibu, lawatan Tuhan ya. Luar biasa Bapak Ibu. Nah, ini Bang Solo Squad Bapak Ibu. Beliau tulis pakai bahasa Aceh dan saya sudah bacakan ke dalam bahasa Indonesia bagi Bapak Ibu semuanya. Saya sudah katakan tadi Bapak Ibu, orang yang mau berpikir dengan akal yang sehat, berpikir dengan kritis, pasti masuk Kristen. Pasti percaya kepada Yesus. Kenapa? Karena butuh keselamatan Bapak Ibu. Seandainya kita hidup selama-lamanya di dunia ini, kita tidak pernah mati, kita tidak butuh Yesus Bapak Ibu ya. Kita tidak butuh Yesus. Tetapi kita tinggal di dunia ini hanya sementara. Hanya sebentar kita tinggal di dunia ini. Dan kita pasti mati. Nah, di saat kita mati Bapak Ibu, kita butuh Yesus, supaya ada yang menyelamatkan kita dari dosa-dosa kita. Karena setiap manusia pasti berdosa dan sudah kehilangan kemuliaan Tuhan. Maka butuh Yesus ya. Butuh Yesus, saudaraku. Saudara butuh Yesus, saya butuh Yesus, kita semua butuh Yesus Bapak Ibu. Ketika kita mati, kita butuh Yesus, saudaraku. Kalau tidak, kita mati dalam dosa-dosa kita. Kita masuk neraka, Bapak Ibu. Saya tidak mau ada orang Kristen yang masuk neraka. Saya ingin orang Kristen semuanya percaya kepada Yesus, benar-benar percaya. Tinggal di dalam firman Yesus, tinggal di dalam firman, tinggal di dalam Yesus, Bapak Ibu. Jangan jadi Kristen KTP, ya. Jangan jadi Kristen KTP, Bapak Ibu. Tetapi benar-benar kita orang Kristen yang tinggal di dalam Yesus, yang tinggal di dalam firman Bapak Ibu. Sekali lagi saya katakan, jangan pernah kita jadi orang Kristen yang KTP, ya. Jangan jadi Kristen KTP, tetapi jadilah kita Kristen pengikut Kristus yang sejati. Kita tinggal dalam Kristus, kita berakar, bertumbuh dan berbuah untuk kemuliaan Tuhan Yesus. Terima kasih. Ya, selama kami nanti di Aceh, kami memberitahukan bagi saudara-saudara yang ingin murtad karena Indomie, segera hubungi kami. Yang ingin murtad karena ekonomi, hubungi kami. Yang ingin murtad. Pernah mengatakan saya mempermalukan Aceh, brother kalian ya. Kalian jangan pernah mengatakan saya mempermalukan Aceh. Yang pertama, saya tidak pernah membawa-bawa Aceh. Tidak pernah. Nama saya kalian suruh hapus, saya hapus. Sekarang saya buat Pendi Kafir. Tetapi saya punya tugas memberitakan Injil, sebagaimana para ustadz punya tugas berdakwah. Saya juga punya tugas memberitakan Injil. Injil yang saya beritakan ini dan yang diberitakan oleh saudara saya ini Bang JDP, yang kami lakukan, itu bukan perintah gereja, bukan suruhan sinode, bukan suruhan organisasi. Yang memberikan perintah kepada kami memberitakan Injil adalah Tuhan Yesus, yang dinamakan dengan amanat agung. Pergilah, beritakanlah Injil kepada semua makhluk. Pergilah, beritakanlah Injil kepada semua orang. Baptislah mereka dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus, di dalam nama Tuhan Yesus. Ya, ini kewajiban saya memberitakan Injil. Dan semua orang Kristen sudah seharusnya dan wajib memberitakan Injil. Semua orang Kristen. Jadi kalian jangan pernah mengatakan kau jangan mempermalukan Aceh. Saya tidak membawa-bawa nama Aceh. Kamu lihat sendiri barusan, satu keluarga orang Perlak sudah percaya kepada Yesus, tinggal di Siantar. Ya, kenapa bisa percaya kepada Yesus? Ini yang harus dipikirkan. Semakin kalian mempersekusi saya, semakin kalian mengancam, menghina, mencaci maki saya
semakin banyak orang yang terbuka pikirannya lewat pelayanan yang kami lakukan bersama dengan Bang JDP. Ya, saya ingin kasih tahu kalian, semakin kuat kalian menghina, mencaci maki saya, mempersekusi saya, mengancam-ancam saya, semakin banyak orang yang terbuka pikirannya, yang terbuka hatinya lewat pelayanan kami. Ini gara-gara kalian semua. Coba kalian berpikir dengan kalian sehat. Masa iya gara-gara agama kita menghina? Gara-gara agama kita mengatakan halu darah, halu darah, halu darah? Masa seperti itu agama kita? Apakah agama mengajarkan kita seperti itu? Ini yang harus dipikirkan. Orang-orang yang sudah murtad seperti Bang Solo tadi, ya, dan istrinya, pasti salah satunya dia berpikir seperti itu. Yang pertama karena keselamatan. Yang kedua dia berpikir, kenapa agama seolah-olah mengajarkan saya jahat dengan orang yang tidak seiman, jahat terhadap orang murtad. Ini kalian harus pikirkan. Jangan sedikit-sedikit halu darahkah, kukoh takukah, kupu matekah, papmakah, okmakah, ebohkah. Jangan seperti itu. Ayo berpikir dengan akal yang sehat. Ayo berpikir dengan hati yang jernih. Sekali lagi, saya tidak pernah mempermalukan Aceh, ya, tidak pernah mempermalukan Aceh. Jadi kami malam ini memberitakan Injil. Ayo terima Injil sebagai Tuhan dan terima Injil sebagai pedoman bagi hidupmu. Terima Injil sebagai pedoman dalam hidupmu. Harus terima Injil, oke?